Hello, good morning everyone. Selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you are feeling well today. Semoga kalian baik-baik saja ya. Okay, so today we are going to review again. Hari ini kita akan mengulang kembali materi tentang present continuous ya. Oke, what is present continuous? Apa itu present continuous? Ya, jadi present continuous itu untuk menyatakan atau tindakan yang terjadi saat ini, juga. Jadi aktivitas yang kita lakukan saat ini juga atau sekarang itu disebut present continuous ya. Oke, for example atau contohnya. Saya sedang belajar sekarang. Nah, saat ini kita sedang belajar. Maka dalam bahasa Inggris, I am studying now. I am studying now. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat present continuous. Menyatakan tindakan atau kejadian yang terjadi saat ini juga di waktu ini. Oke, next. Nah, dalam present continuous itu ada yang namanya keterangan waktu. Nah, atau bisa kita kenal sebagai adverb of time, ya. Nah, at the end of present continuous sentence, usually add with adverb of time, ya. Jadi, biasanya di akhir kalimat present continuous atau bisa juga di awal kalimat ya, itu ada yang namanya adverb of time atau keterangan waktu. Nah, apa saja keterangan waktunya? Nah, ini yang pertama ada now. Now itu artinya sekarang. Lalu ada at the moment and at the present. Nah, itu artinya saat ini. Right now. Nah, right now itu bisa saat ini, bisa sekarang. Oke? Nah, kelas ini ada rumus present continuous. Nah, jadi jika kalian ingin membuat kalimat present continuous, itu ada rumusnya. Nah, pertama kita akan belajar tentang kalimat positif atau positive sentence pada present continuous ya. Nah, ini ada rumusnya. Pertama itu subject. Yang warna merah ini adalah subject. Biasa kita tulis dengan huruf S ya. Lalu ada to be. Nah, to be ini dibagi menjadi 3. Ada am, are, and is ya. Lalu yang berwarna hijau ini adalah verb ing atau kata kerja yang berakhiran huruf ing, ing ya. Dan yang terakhir itu ada adverb of time yang tadi kita pelajari, yaitu keterangan waktu. Nah, perlu diingat, anak-anak perlu diingat, to be ini bergantung pada subjeknya. Ingat ya, to be bergantung pada subjeknya. Nih, kita lihat. Contohnya, subjek I, yang warna merah ini I. I artinya adalah saya. I adalah subjek, artinya adalah saya. Berpasangan dengan to be am, menjadi I am, ya. Nah, contoh kalimat present continuousnya seperti apa? I am studying English now. I am studying English now. I ini adalah sebagai subjek, lalu berpasangan dengan to be am. Ya, yang berwarna biru am ini adalah to be. Lalu ada studying. Nah, studying ini adalah kata kerja yang berakhiran huruf ing, ing ya. Lalu ada now di akhir kalimatnya. Itu merupakan adverb of time atau keterangan waktu. Yang artinya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya, aktivitas yang kita lakukan saat ini.
Nah, jika tadi itu subjek I berpasangan dengan to be am, selanjutnya, nah ini ada subjek you, they, and we, ya. Itu berpasangan dengan to be are, ya. Pokoknya perlu diingat, you, they, we berpasangan dengan to be are. Sedangkan si I berpasangan dengan to be am. Diingat. Oke, sekarang kita ke contoh kalimatnya. Nah, you are studying English now. You di sini yang berwarna merah sebagai subjek, lalu berpasangan dengan to be are, lalu studying sebagai verb ing, lalu now sebagai adverb of time. Kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Lalu contoh kedua ada they are studying English now. Nah, they ini yang berwarna merah merupakan subjek, lalu ada are berpasangan dengan to be are, ya, yang berwarna biru. Lalu ada kata studying, nah itu merupakan verb ing atau kata kerja yang berakhiran huruf ing. Lalu ada now atau adverb of time yang artinya adalah sekarang. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Lalu contoh ketiga ada we are studying English now. Kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Jadi you artinya kamu, they artinya mereka, and we artinya kami atau kita. Oke? Diingat. Subjek I berpasangan dengan to be am. Lalu subjek you, they, we berpasangan dengan to be are, ya. Please keep in mind. Oke, masih di kalimat positif ya. Nah, sekarang subjek she, he, it, nama orang. Nah, berpasangan dengan to be is ya. Jadi ingat, she, he, it, nama orang dan nama orang itu berpasangan dengan to be is. Ya. Dan she ini artinya dia, tapi untuk perempuan. Nah, he juga artinya dia, tapi untuk laki-laki. Dan it ini artinya dia juga. Nah, itu bisa untuk nama hewan, benda, atau nama tempat. Nah, lalu ada nama orang, itu juga berpasangan dengan to be is. Contohnya bisa kita lihat. Nah, she is studying English now. She is studying English now. Nah, di sini she sebagai subjek yang berwarna merah ya. Lalu berpasangan dengan to be is yang berwarna biru. Lalu ada studying sebagai verb ing, and then at the end of the sentence atau di akhir kalimatnya ada now yang artinya sekarang. Merupakan adverb of time ya. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Lalu contoh kedua, nah itu ada Maulana. Maulana merupakan nama orang. Nah, jika nama orang, maka kita menggunakan to be-nya adalah is, ya. Maulana is studying English now. Maulana sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, next. Nah, ini ada example of positive sentence yang tadi ya. Contoh dari kalimat positif pada present continuous. Nah, pertama-tama lihat, ini ada we play benteng game. We play benteng game. Nah, kalimat we play benteng game ini belum menjadi kalimat present continuous. Masih belum menjadi kalimat present continuous. Nah, sekarang kita ubah menjadi kalimat present continuous. Let's see, mari kita lihat. Nah, we di sini sebagai subjek. Lalu berpasangan dengan to be are, ya. We are. Nah, kalau tadi yang kita belum ubah itu play, maka jika kita ubah menjadi verb ing menjadi playing, ya. Tambahkan ing di belakangnya, menjadi playing. Nah, lalu benteng game and then now.
Now ini adalah adverb of time yang artinya adalah sekarang. Dan artinya kami sedang bermain permainan benteng game sekarang. Oke? Nah, ini yang berwarna ini. We are playing benteng game now merupakan contoh dari kalimat positif pada present continuous ya. Oke, next. Nah, ini ada example lagi, another example. Nah, she cook fried rice. She cook fried rice. Nah, kalimat ini belum menjadi bentuk present continuous ya. Kalimat ini belum menjadi bentuk present continuous. Sekarang dilihat baik-baik. She sebagai subjek. Nah, kalau subjeknya she, maka to be-nya adalah is ya. Lalu cook. Nah, kalau cook kita ubah menjadi verb ing, maka menjadi cooking ya. Lalu fried rice and then kita tambahkan adverb of time yaitu now. She is cooking fried rice now. Nah, itu adalah contoh kalimat present continuous. Yang artinya dia sedang memasak nasi goreng sekarang. Oke? Nah, sekarang kita ke next. Nah, ini adalah list of verb ing dan ini adalah contoh dari kata kerja yang berakhiran huruf ing. Nah, coba kalian lihat. Ini ada kata kerja cook. Jika kita tambahkan huruf ing, atau ing, maka menjadi cooking. Nah, cooking yang artinya adalah memasak. Lalu ada play. Nah, play kita tambahkan huruf ing itu menjadi playing atau bermain. Sleep menjadi sleeping atau tidur. Study menjadi studying atau belajar. And then write. Nah, write menjadi writing atau menulis. Lalu ada read. Nah, read ini menjadi reading atau membaca. Next, ada singing atau bernyanyi ya. Lalu ada watch. Nah, watch ditambah ing menjadi watching atau menonton. Lalu ada make. Nah, make kita tambahkan ing menjadi making atau membuat ya. Jadi diingat verb ing-nya, diingat, oke? Okay, class, thank you. Enough for today. And thank you for listening me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya.